Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusda Abdurrahman dari Ekonomi Pembangunan, jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis dengan NIM 24070401554. Nah, pada video kali ini untuk pengerjaan UTS konservasi ada tugas yaitu untuk membuat project video tentang konservasi. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang paradigma, etika, dan prinsip konservasi. Nah, sebelum itu saya ingin menjelaskan apa itu konservasi. Nah, konservasi adalah upaya untuk menjaga dan melestarikan alam, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Nah, konservasi juga dilakukan dengan berbagai metode dengan bertujuan mencegah kerusakan dan kemusnahan. Nah, selanjutnya, tujuan konservasi adalah untuk menjaga keseimbangan ekosistem, melestarikan kekayaan alam, dan mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Selanjutnya, paradigma sendiri adalah kerangka berpikir atau cara pandang yang mempengaruhi seseorang dalam memahami dan memproses sebuah informasi. Nah, di sini, di konservasi ini paradigma sebagai keseluruhan kumpulan atau konstelasi kepercayaan, nilai-nilai, cara-cara yang mempelajari, menjelaskan, mencakup, dan sasaran kajian dan sebagainya yang dianut oleh warga suatu komunitas tertentu. Nah, di sini perubahan hubungan manusia dengan alam dapat dilihat dari paradigma 1. Antroposentrisme, 2. Biosentrisme, 3. Ekosentrisme, dan terakhir ada ekofeminisme. Nah, yang pertama ada paradigma antroposentrisme, yaitu suatu etika yang memandang bahwa manusia itu sebagai pusat dari alam semesta. Di dalam prinsip paradigma ini, etika, nilai, dan prinsip moral hanya berlaku bagi manusia dan bahwa kebutuhan dan kepentingan manusia mempunyai nilai yang paling tinggi dan paling penting di antara makhluk hidup yang lainnya. Terus kedua ada paradigma biosentrisme. Di sini paradigma biosentrisme memandang bahwa setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri, sehingga pantas untuk dipertimbangkan dan bukan dipertimbangkan, tapi mendapat pertimbangan dan kepedulian moral. Konsekuensinya, alam semesta adalah sebuah komunitas moral. Setiap kehidupan dalam alam semesta, baik manusia maupun bukan manusia ataupun makhluk lainnya, sama-sama mempunyai nilai moral. Selanjutnya ada paradigma ekosentrisme. Nah, di sini paradigma ini lebih jauh lagi jangkauannya. Justru memusatkan etika pada seluruh komunitas ekologis, baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Secara ekologis, makhluk hidup dan benda-benda antibiotis lainnya saling terikat satu sama lain. Oleh karena itu, kewajiban dan tanggung jawab moral tidak hanya dibatasi pada makhluk hidup. Kewajiban dan tanggung jawab moral yang sama juga berlaku bagi semua realitas ekologis. Nah, terakhir ada paradigma ekofeminisme. Di sini ekofeminisme menekankan etika yang berdasarkan pada nilai-nilai kasih sayang atau care, hubungan yang harmonis, cinta, tanggung jawab, dan saling percaya. Hal ini karena ekofeminisme mengasumsikan bahwa manusia berada dan menjadi dirinya dalam relasi intersubjektif. Nah, dengan kata lain, dapat dijelaskan bahwa ekofeminisme menegaskan di dalam relasi dengan alam adalah relasi yang harmonis, penuh persahabatan, dijiwai semangat kepedulian dan kasih sayang, saling merawat dan memelihara dan membesarkan alam. Selanjutnya adalah etika lingkungan. Nah, di konservasi ini etika lingkungan adalah berbagai prinsip moral lingkungan yang disatukan menjadi satu sehingga muncul yang disebut sebagai etika lingkungan. Nah, ini tidak hanya dapat dipahami dalam pengertian yang sama dengan pengertian moralitas. Etika lingkungan hidup lebih dipahami sebagai sebuah kritik atas etika yang selama ini dianut oleh manusia yang dibatasi pada komunitas sosial manusia.
Etika lingkungan hidup menuntut agar etika dan moralitas diberlakukan juga bagi komunitas biotis dan juga komunitas ekologis. Selanjutnya ada prinsip etika lingkungan itu ada 9 teman-teman. Yang pertama ada sikap hormat kepada alam. Yang kedua ada tanggung jawab. Ketiga ada solidaritas komis. Yang keempat ada kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Yang kelima ada tidak merugikan. Yang keenam ada hidup sederhana dan selaras dengan alam. Yang ketujuh ada keadilan. Yang kedelapan ada demokrasi. Dan yang kesembilan ada integritas moral. Nah, itu tadi hal-hal yang dijelaskan dalam konservasi. Pertama ada paradigma, kedua ada etika, dan terakhir ada prinsip. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.